Lah, virus dia kenal nggak dengan virus kita? Ada yang kenal, ada yang tidak. Itu tidak semua kenal dengan plasmidnya primer ini. Jadi artinya pengetesan kita masih tanda tanya. Ya kurang pas lah, kurang tepat lah. Tepatnya kalau pakai alat kita sendiri yang berbasis virus kita sendiri. Kita banyak ahli kita yang pinter-pinter. Cuman butuh political will, dana. Fokuskan sekarang dana untuk riset itu. Yang selama ini riset selalu mendapat dana yang kecil, kemudian mengharapkan bantuan dari asing. Bantuan dari asing itu menggetarkan, menggoyahkan hati dari persit-persit itu. Untuk nasionalismenya itu juga bisa bergoyang, karena mau yang perhatian malah orang asing, mengasih dana orang asing. Lama-lama dia lupa mana induknya, mana semangnya. Nah ini yang Indonesia itu riset itu masih terlalu kecil, padahal itu penting sekali. Kalau ibu mengatakan bahwa ibu pada saat itu di penjara akhirnya karena sebuah tuduhan korupsi, artinya kan semua yang ibu katakan itu mengandung resiko. Artinya ibu dijebloskan karena sesuatu sebenarnya. Itu yang ibu percaya? Ya menurut saya mempunyai suatu sikap yang itu mengakibatkan saya di penjara. Tapi saya tidak menyesal karena sikap saya adalah untuk melindungi rakyat saya. Saya berbuat itu adalah bukan untuk saya. Saya dapat apa? Karena aku nggak dapat apa-apa. Saya lakuin. Tapi saya yakin saya melindungi rakyat saya. Dan ternyata bukan Indonesia saja yang terlindung. Ternyata pandemi itu gagal. Satu dunia. 2006 ya. Kalau dihitung itu berapa ribu triliun yang saya nggak bisa ngitung. Sekarang hitung aja dengan corona itu sekarang berapa ribu triliun kerugian seluruh dunia. Apalagi kalau flu burung. Lah, yang saya terkesan sampai sekarang, lawong tidak menular kok WHO berani bilang menular. Pada saat itu, dan ibu membongkar itu pada saat itu. Dan hasilnya menang kita. Dan karena saya membuktikan secara virologi. Ya. WHO mendiagnosis secara public health atau epidemiologi. Hasilnya menang kita. Iya. Tapi ibunya di penjara. Ironis ya. Ironis. Ya itulah dunia. Yang penting adalah niat kita, dan apa yang terjadi itu ya tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Tapi kenapa ibu masih berani bicara sekarang? Karena saya baca di media-media ibu masih berani bicara tentang virus ini, ibu masih berani bicara tentang apa yang ibu lakukan. Bahkan saya ada media satu yang bicara tentang ibu dilindungi sniper, dulu tuh ada di media loh. Oh iya, saya nggak ngomong tentang itu. Yang saya omongin tentang ilmu yang orang banyak harus tahu. Jangan sampai rakyat ini nggak tahu sama sekali. Jadi saya hanya menyampaikan suatu ilmu pengetahuan, dan itu menurut saya wajib. Kalau saya tahu sesuatu yang tidak baik, saya diam saja. Padahal saya tahu, saya diam saja. Tapi kan ibu belajar bahwa ketika ibu bicara pada saat itu, akhirnya menurut ibu, ibu dipenjara. Waktu itu saya bukan hanya bicara ya, saya terlalu berani keluar, berani mengalahkan negara adidaya, itu suatu hal yang impossible sebetulnya. Sampai sekarang juga nggak ada, tapi jangan menggagalkan pandemi itu sampai sekarang nggak ada. Ya baru sekali ini. Baru sekali ya, pandemi gagal karena seorang ibu Siti Fadila. Tapi walaupun ibu sekarang ada di penjara, bangganya seperti apa, Bu? Ya, saya seorang Islam. Di dalam Islam itu pilihan Allah itu selalu terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi pasti ada hikmahnya. Mungkin
Dulu saya baca Qurannya belepotan, setelah di penjara Quran saya jadi lancar, jadi rajin banget baca Quran. Ibu baik-baik aja di penjara? Baik, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya, diperlakukan dengan baik, makan. Oh iya. Dan saya di penjara panggilnya saya Bu Menteri malahan. Panggil Bu Menteri. Padahal udah lama jadi menteri. Saya dengan ketawa. Ini lucu bener. Dan saya sebagai sesepuh di situ ya, sesepuh. Jadi memang sebetulnya kebahagiaan itu ada dalam hati, bukan ada di tempat di mana Anda duduk, bukan ada di tempat Anda berdiri. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Mau di dalam penjara pun kalau kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Tuhan, dan orang-orang yang kita cintai juga tetap menganggap kita seperti biasa. Tapi pada saat ibu pertama kali dijebloskan penjara, apa ibu tidak emosi, tidak marah kalau ibu merasa tidak salah pada saat itu? Ya pastilah itu manusiawi. Tapi saya tahu musuh saya besar, jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Tapi saya pernah menang. Kalau dulu saya dibilang Pak sekarang Ilyas, saya pernah waktu itu belum ada ILC, tapi dia wawancara begini, lebih baik jadi harimau satu hari daripada jadi kambing seumur hidup. Dan ibu pernah jadi harimau. Ya.